Halo, Shalom Noah Generation, apa kabarnya? Saya berharap setiap saudara pada kesempatan ini semua dalam keadaan sehat dan dalam kemurahan Tuhan. Amin. Kita berjumpa kembali di Small Group Noah Generation. Dan mari sebelum kita akan mulai small group kita akan bersatu hati dan kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh berjumpa bersama-sama di small group Noah Generation ini. Dan kami percaya ini small group yang luar biasa, karena small group ini berisi orang-orang muda yang punya potensi, yang punya gairah, yang punya semangat. Dan anak-anak muda yang akan dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Karena itu berbicara kepada setiap kami, supaya setiap kami boleh memahami isi hati Tuhan, dan kami melakukan segala sesuatu seturut mau dan kehendak-Mu. Lembutkan hati kami, buka telinga roh kami untuk kami memahami dan mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap terima firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Ya, puji nama Tuhan. Small group kita pada kesempatan ini mengambil sebuah tema, yaitu identitas. Mari sama-sama katakan identitas. 2, 3. Identitas. Saudaraku, satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah identitas. Ya, identitas itu akan menjadi satu bukti bahwa kita memiliki sesuatu. Identitas itu akan menjadi ciri khas. Identitas itu akan menjadi sesuatu yang membuat orang dapat mengenali siapa kita. Nah, sayangnya bahwa dunia hari-hari ini mendapati bahwa banyak orang sedang mengalami namanya krisis identitas. Apalagi di era milenial saat ini, orang begitu kehilangan, bahkan mereka mengalami satu kehilangan identitas. Ya, sebagai contoh, ada orang yang mereka bingung dengan identitasnya. Aku ini laki-laki atau perempuan ya? Aku ini perempuan atau laki-laki ya? Itu namanya dia kehilangan identitas. Ada hal lain yang kita bisa temui orang-orang yang krisis identitas. Ya, mereka berasal dari keluarga yang baik-baik, papa mamanya baik, papa mamanya berasal dari pendidikan yang cukup tinggi, tetapi anak-anaknya memutuskan hidup dalam pergaulan bebas. Karena apa? Karena krisis identitas. Nah, itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak setiap saudara belajar kembali tentang kehidupan Nuh. Bagaimana Nuh mengajarkan kepada kita, jadilah anak-anak muda yang punya identitas. Amin. Apa identitas yang harus kita miliki di tengah-tengah dunia yang saya katakan dunia yang gelap, dunia yang jahat, dunia yang sedang ingin menarik setiap anak-anak muda untuk terjebak, untuk ikut dalam gelombang pengaruhnya. Mari sama-sama kita membuka Kejadian pasal yang ke-6. Bersama-sama kita akan membaca ayat yang ke-9 ya. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Satu identitas yang luar biasa dimiliki oleh Nuh dan di-sharekan kepada kita saat ini adalah seharusnya anak-anak Tuhan itu punya identitas, yaitu jadilah orang benar. Amin. Kalau engkau benar, maka tidak ada satu hukum pun yang bisa menuntut saudara. Kenapa kita dituntut? Karena kita bersalah. Kenapa kita ditilang? Karena kita nggak benar cara pakai motornya, betul ya? Kenapa kita dihukum? Karena kita membuat sebuah pelanggaran. Karena kita nggak benar cara bertindak kita. Itu namanya kita nggak ada identitas yang jelas. Tapi Alkitab mengajarkan kita, Nuh adalah seorang yang benar. Nuh benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Berarti orang-orang yang ada di zamannya Nuh itu mereka semua melakukan satu keputusan, satu cara hidup yang tidak benar. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana dengan kalian?
sebagai anak-anak muda hari-hari ini? Apakah engkau benar? Apakah cara hidupmu benar? Apakah cara berpakaianmu benar? Apa caramu bicara juga benar? Oh, beberapa waktu yang lalu saya mendengar di media massa bagaimana KPAI begitu memprotes dengan kata yang sering dipakai anak muda, ya, kata anjay, ya kan? Saya ingin bagikan kepada saudara, kalau engkau punya identitas sebagai orang benar, kau tidak akan ikut-ikutan dengan bahasa, dengan kata-kata dunia. Amin. Karena dunia ini sedang merebut engkau. Dunia itu sedang menghanyutkan engkau dan menenggelamkan engkau untuk bersama-sama dengan kejahatan dan dosa dunia ini. Itu sebabnya penting buat Anda dan saya. Kita masih muda, mari miliki identitasmu. Identitasmu anak Tuhan harus jelas. Apa? Jadilah orang benar. Jadilah orang yang tidak bercela, tidak bersalah. Orang yang nggak bisa disalahkan di antara teman-teman, di antara lingkungan, di antara orang-orang sejaman kita. Amin. Jadi kalau ditanya, apa identitas orang percaya? Identitasnya adalah sebagai orang benar. Cara hidupnya benar, perkataannya benar, cara pikirnya benar, perasaannya benar, dan itulah identitas kita. Nah, pertanyaan kita begini, bagaimana caranya kita bisa memiliki identitas ini sementara dunia ini sedang berusaha untuk merebut kita dan menjadikan kita itu sama dengan dunia? Alkitab tadi berkata demikian dalam ayat yang ke-9. Ya, dikatakan, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Rupanya ada satu akibat ketika seseorang memutuskan untuk jadi orang benar. Orang benar itu ternyata akibat dari apa? Dari sebab yang dia buat. Apa yang sebab yang dia buat? Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu bersahabat dengan Allah. Nuh setiap saat selalu ingin berhubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya Nuh jadi orang benar. Alkitab berkata, ketika Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan itu adalah dikatakan akulah kebenaran. Jadi barang siapa bergaul dengan Tuhan, dia pasti akan jadi orang benar. Amin. Sebab itu penting bagi kalian anak-anak muda, bangunlah hubungan yang karib, yang akrab dengan Tuhan lewat persekutuan. Anda hadir di small group, Anda hadir di mesbah doa, Anda hadir di pertemuan-pertemuan ibadah. Itu salah satu cara buat Anda bisa bergaul dengan Tuhan. Tapi ada satu cara yang tidak kalah penting adalah ketika sudah membangun kebiasaan untuk membaca Alkitab setiap hari, engkau akan bergaul dengan Tuhan, engkau akan tahu, engkau akan kenal, engkau akan tahu kebiasaan Tuhan, dan engkau akan suka hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan engkau akan menjadi seperti Tuhan, yaitu jadi orang benar. Kiranya ini menjadi pesan buat kita semuanya untuk kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Amin. Identitas orang percaya adalah jadilah orang benar. Caranya bagaimana? Hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Pesan ini kiranya melekat buat kita semua. Dan doa saya, semua anak-anak muda di Noah Generation, engkau jadi anak-anak Tuhan yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Bergaul dengan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan berkati, dan mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sudah belajar firman Tuhan sama-sama. Sekarang kami akan bersama-sama sharing, dan kiranya melalui sharing kami dikuatkan bahwa kami terberkati dengan pelajaran hari ini, yaitu kami harus punya identitas. Identitas kami adalah orang benar. Caranya bagaimana? Hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, mari kita akan sharing sama-sama. Sebentar, Koko Niko akan share, bagikan. Pimpin saudara untuk bisa membagikan apa berkat yang saudara dapatkan lewat pelajaran pada saat ini. Tuhan berkati, sampai jumpa dan shalom.